Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Pasti sehat-sehat semua ya? Ya, alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya terkait dengan aturan ketika makan. Anak-anak pasti setiap hari itu melakukan kegiatan makan. Kenapa? Karena kita sebagai makhluk hidup itu memiliki ciri, yaitu membutuhkan makanan. Nah, makanan kita berupa nasi, kemudian ada lauk pauk, ada sayur, kemudian ada minuman. Nah, anak-anak, di sini kita akan belajar tentang aturan ketika makan. Di sini Pak Guru awali dengan cerita di mana Udin, Budi, dan Andi sedang bermain tanah. Di sini Andi memegang cacing, anak-anak. Kita lihat di tangannya Andi memegang cacing. Mereka terlihat sangat senang bermain dengan tanah. Kemudian Andi langsung mengambil makanan yang ada di atas meja. Sedangkan Budi, dia tidak langsung mengambil makanan di atas meja. Dia melakukan kegiatan cuci tangan terlebih dahulu. Akhirnya mereka makan makanan yang berada di atas meja itu. Nah, di sini Udin, Budi, dan Andi makan dengan sangat lahap. Apalagi Andi. Di sini Andi terlihat sangat lahap, dibuktikan dengan di mulutnya banyak makanan yang tersisa. Kan tetapi tiba-tiba saja di sore harinya setelah mereka bermain dan pulang ke rumah, Andi mengalami sakit, anak-anak. Dia terbaring di atas tempat tidur. Kemudian Udin dan Budi pergi menjenguk Andi. Ditanyai oleh Udin dan Budi, "Kamu kenapa?" "Aduh, Udin, Budi, perut Andi sakit." Nah, Udin bertanya, "Loh, kenapa kok bisa sakit?" Andi pun menjawab, "Itu perutku sakit karena tadi bermain cacing, bermain tanah, langsung makan tanpa cuci tangan terlebih dahulu." Nah, anak-anak, dari cerita Udin, Budi, dan Andi ini apa yang bisa kita pelajari? Ya, betul, cara agar tidak sakit. Jadi dari cerita tadi kita dapat mencari tahu bagaimana caranya agar kita tidak sakit karena salah makan atau karena salah dalam melakukan kegiatan makan. Kenapa? Karena makan itu harus mengikuti aturan yang benar. Makan itu tidak langsung memasukkan makanan ke dalam mulut kita, namun ada norma etika dan tata krama atau yang lebih mudah disebut dengan aturan sebelum, selama, dan sesudah makan. Apa itu aturannya? Aturan yang pertama adalah anak-anak di sini kita harus menjaga makanan harus tetap bersih. Caranya dengan menutup makanan yang tidak sedang kita makan. Nah, di sini anak-anak digambar itu terlihat ada tudung saji. Kenapa makanan diberi tudung saji atau diberi penutup makanan? Alasannya karena agar makanan ini tidak dihinggapi oleh hewan, terutama lalat, anak-anak. Ini kalau ada lalat, misalnya di sini lalat, kemudian lalat itu
hinggap di atas makanan, di kaki lalat itu membawa bakteri atau telur-telur cacing anak-anak. Nah, ketika makanan sudah dihinggapi oleh lalat, itu berpotensi membuat perut kita sakit. Jadi anak-anak, kita perlu menutup makanan yang sedang tidak kita makan. Kemudian yang kedua, anak-anak, kita sebelum makan harus cuci tangan terlebih dahulu. Nah, cuci tangan terlebih dahulu ini penting, apalagi saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19 atau COVID-19, sehingga cuci tangan itu harus dilakukan apalagi sebelum makan. Caranya, kita cuci tangan di tempat air mengalir. Kemudian tangan kita basuh dengan air. Tidak lupa kita mencuci tangan dengan sabun. Nah, cuci tangan sebelum makan tujuannya untuk membunuh kuman-kuman yang berada di tangan kita, sehingga nanti makanan yang masuk ke dalam mulut kita, harapannya nanti makanan yang masuk ke dalam mulut kita tidak mengandung bakteri. Itu aturan yang kedua. Kemudian ada aturan yang ketiga, yaitu berdoa sebelum dan sesudah makan. Anak-anak pasti hafal ya doa sebelum dan sesudah makan. Ya, kalau doa sebelum makan kita sering belajar di TPA, bahkan di PAUD dulu pun diajari. Allahumma barik lana fima rozaktana wakina adzaba. Nah, betul sekali, itu adalah doa sebelum makan. Nah, berdoa itu termasuk pengamalan salah satu sila Pancasila. Masih ingat sila yang pertama? Ya, sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa dibuktikan dengan kita berdoa sebelum dan sesudah makan. Karena dengan berdoa kita menunjukkan kalau kita bersyukur. Bersyukur artinya memuji atas apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, bersyukur itu harus diucapkan dengan lisan, harus diyakini dengan hati, dan harus diwujudkan dalam perbuatan. Salah satunya dengan berdoa, sehingga berdoa itu tidak hanya dilafalkan saja, tapi juga diyakini dalam hati. Seperti itu anak-anak, aturan ketika makan agar nanti makanan tidak membuat kita sakit. Nah, anak-anak, tugas kali ini anak-anak diminta untuk menceritakan minimal dengan 3 kalimat aturan makan yang berlaku di rumahmu. Gimana ya aturannya ya? Nah, anak-anak bisa bertanya dengan anggota keluarga yang lain. Kamu bisa bertanya kepada kakakmu, bapak, atau ibumu. Akan tetapi, ketika kamu sudah mengetahui aturan makan yang berlaku di rumahmu, langsung kamu tuliskan di buku tulis, itu tidak apa-apa. Dan jangan lupa nanti ketika sudah ditulis di buku tulis, nanti difoto, minta bantuan kepada orang tuamu agar orang tuamu bisa mengirimkan tugasmu melalui Microsoft Teams.
Ya, terima kasih anak-anak. Ini yang bisa Pak Guru sampaikan di pelajaran kali ini. Jangan lupa kita ikuti aturan makan yang berlaku di rumah kita agar nanti kita bisa menjadi anak-anak yang lebih baik sehingga bisa tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.